Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nur Halisa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan kembali hasil dari diskusi pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya. Sebelum masuk dalam pembahasan, kita akan melihat peta konsep yang sudah saya buat. Jadi, di dalam fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya ada beberapa subbab, yaitu pengertian fonologi, faktor pemerolehan fonologi, subdisiplin fonologi, fonologi beserta subdisiplin ilmu lainnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian fonologi. Fonologi secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan kata logi, yaitu ilmu. Dengan demikian, fonologi dapat diartikan sebagai ilmu mengenai ilmu bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya, faktor pemerolehan fonologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor biologis, yaitu pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh genetik, keturunan, etnik yang dimiliki orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena berdampingan dengan 2 bahasa. Yang ketiga, faktor inteligensi, yaitu kemampuan mental untuk memahami, bernalar, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah ruang lingkup fonologi. Ruang lingkup fonologi terbagi menjadi 2, yaitu fonetik dan fonemik. Pengertian fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Subdisiplinnya yaitu fonetik artikulatoris, adalah fonetik yang membahas proses alat ucap pada tubuh manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, fonetik akustik, merupakan ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa menurut aspek fisiknya sebagai getaran udara. Yang ketiga, fonetik auditoris, ialah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Selanjutnya, fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Contohnya dari fonemik, fonem U pada kata palu dan fonem A pada kata pala telah membedakan makna. Nah, fonemik ini terbagi menjadi 6 subdisiplin. Yang pertama, identifikasi fonem, kedua alafon, ketiga klasifikasi fonem, keempat khazanah fonem, kelima perubahan fonem, dan keenam fonem dan grafem. Subdisiplin ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu keterkaitan fonologi dengan subdisiplin keilmuan lainnya. Yang pertama, fonologi dengan morfologi. Dalam bidang morfologi, kedudukan fonologi berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan proses pembentukan kata hingga variasi yang muncul dalam pembentukan kata. Contohnya, analisis morfologi dalam bahasa Indonesia bisa melibatkan studi bagaimana afiks, misalnya awalan dan akhiran, mempengaruhi bunyi-bunyi dalam kata-kata. Kedua, fonologi dengan sintaksis. Dalam bidang sintaksis, kedudukan fonologi berfungsi untuk membedakan makna kalimat dari segi jeda, tekanan, dan intonasi. Hal itu disebabkan permasalahan bunyi-bunyi suprasegmental seperti intonasi, jeda, nada, tekanan, dan panjang bunyi merupakan bagian dari kajian fonologi. Hubungan antara fonologi dan sintaksis bisa ditemukan dalam penelitian tentang bagaimana struktur sintaksis sebuah kalimat mempengaruhi pemilihan bunyi-bunyi dalam produksi tuturan.
Yang ketiga, fonologi dengan semantik. Dalam bidang semantik, kedudukan fonologi berfungsi untuk membedakan kapan sebuah variasi bunyi dapat digunakan. Dalam studi ini, perhatian diberikan pada bagaimana bunyi-bunyi tersebut dapat mengubah makna kata atau frasa dalam konteks tertentu. Yang keempat, fonologi dengan psikolinguistik. Dalam bidang psikolinguistik, kedudukan fonologi sebagai alat untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Studi ini mencakup bagaimana individu memproses dan memahami bunyi-bunyi bahasa melibatkan aspek-aspek fonologi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.